selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom, Tuhan ada serta kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita akan bersama menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan Markus 16 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena saat ini kami mendapat kesempatan untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar firman sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk dengar. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 1 sampai 3 demikian. Ketika hari Sabat sudah lewat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi membeli ramuan-ramuan untuk meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi sekali, waktu matahari terbit pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kuburan. Di tengah jalan mereka berkata satu sama lain, "Siapakah yang dapat menolong kita menggeserkan batu penutup pada lubang kubur? Sebab batu itu besar sekali." Tetapi setibanya di situ, mereka melihat batu itu sudah terguling. Ibu, bapak, dan saudara semua, lupa akan nubuat, akan firman Tuhan
yang mengatakan bahwa Yesus Kristus akan menderita bahkan sampai mati, tetapi hari ketiga Yesus dibangkitkan. Yesus hidup. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, karena 3 orang perempuan tadi lupa akan sabda, lupa akan nubuat Kristus, maka pada hari yang ketiga mereka itu pagi-pagi benar membawa rempah-rempah ke kubur Yesus untuk meminyaki, untuk merawat jasad jenazah Yesus. Mereka lupa kalau Yesus akan hidup dan bangkit selama-lamanya. Mereka lali kalau Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, pada hari itu, dan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara semua, lupa akan firman Tuhan, lupa akan ada Tuhan yang selalu mendampingi hidup kita, bisa jadi kita menjadi sedih, kita menjadi bingung, kita menjadi kacau, kita menjadi takut dan gentar menghadapi masa depan kita. Terlebih-lebih kalau masa depan itu adalah sebuah masalah. Terlebih-lebih kalau masa depan itu adalah sebuah problem yang kita tidak tahu jalan keluarnya. Maka kalau kita lupa adanya Tuhan yang selalu sertai kita, seperti perempuan-perempuan itu lupa bahwa pagi itu Yesus akan bangkit dan hidup selama-lamanya, maka 3 perempuan itu berrepot-repot pergi ke kubur untuk meminyaki jasad Yesus. Bahkan mereka juga membayangkan kubur itu masih tertutup rapat dengan batu yang sangat besar dan berat. Ini menggambarkan ibu, bapak, dan saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan, masalah, apapun, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mencari rezeki, atau mungkin anak-anak yang nakal, kita akan susah, kita akan bingung kalau kita lupa, kalau kita lali, tak ingat bahwa Tuhan ada hadir menyertai kita, saudara dan saya. Seperti 3 perempuan tadi, lupa bahwa Yesus akan bangkit. Maka dia melihat
kubur itu ya tertutup rapat dengan batu. Dan tidak tahu bagaimana cara membukanya. Tapi ibu, bapak, dan saudara-saudara, yang luar biasa adalah walaupun kita lupa, walaupun kita lali kalau Tuhan itu ada, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kita lupa, Tuhan tidak lupa. Kita tidak setia barangkali, Tuhan tetap setia menolong, campur tangan dalam segala urusan kita. Buktinya, 3 orang perempuan itu sedih, bingung, lupa, tidak ingat akan Tuhan yang akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Tiba-tiba, ketika perempuan itu sampai di kuburan, kaget mereka karena batu penutup kubur itu sudah tergolek. Kuburan itu terbuka. Perempuan-perempuan itu begitu takut dan bingung, lalu masuk ke dalam kubur itu. Ternyata Yesus sudah tidak ada di situ, karena Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Malaikat yang ada di situ mengatakan, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Pergilah kamu ke Galilea, ceritakan kepada murid-murid Yesus, dan Yesus akan menjumpai kalian di Galilea. Luar biasa, bukan? Kalau kita punya masalah, kalau kita punya kesulitan, kalau kita punya problem apapun, percayalah, Tuhan campur tangan. Tuhan akan menolong. Masalah itu seperti kuburan yang tertutup, tapi oleh rahmat Tuhan, tutup itu dibuka. Biar dan kita bisa mendapat solusi, cara bagaimana mengatasi masalah itu. Jangan putus harap. Tabah, sabar, terus berusaha. Oleh rahmat Tuhan, kita akan menemukan jalan keluarnya. Kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Karena Tuhan setia. Tuhan selalu ada untuk kita, saudara dan saya juga. Bila mana saat ini ibu, bapak, dan saudara sedang menghadapi kesusahan, masalah, sakit, penyakit, dan problem-problem apapun, bagaikan kuburan yang tertutup, yakinlah, bentar lagi
kuburan itu akan terbuka. Dan Tuhan memberkati, menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan berdoa dengan segenap hati dan penuh keyakinan kita dalam hati masing-masing mendoakan yang selayaknya kita doakan. Saya akan sebutkan pokok-pokoknya. Ibu, bapak, dan saudara semua dalam hati menyampaikan, bercakap-cakap dengan Tuhan yang tidak kelihatan tetapi ada di hadapan kita. Kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita, teman-teman yang mungkin sedang menghadapi masalah, persoalan-persoalan yang seperti jalan buntu, seperti kubur Yesus yang tertutup rapat-rapat dengan batu yang berat dan besar. Yakinlah Tuhan akan segera membuka pintu kubur itu, membuka jalan bagi semua persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, mari kita doakan saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, yang baru saja operasi atau yang akan operasi, yang mondok, atau mungkin berubah jalan. Tuhan tolong mereka satu persatu. Mari kita doakan juga negara dan bangsa kita, masyarakat, kiranya tetap terus ada dalam keamanan, kesejahteraan oleh berkat dari Tuhan di seluruh wilayah NKRI. Dan secara khusus, mari kita doakan orang-orang yang ada di daerah yang terkena bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung yang menelan banyak korban. Tuhan tolong mereka korban satu persatu.
Dan mari kita doakan juga secara khusus gereja-gereja di mana-mana tempat. Kita setiap orang Kristen, anggota gereja, boleh bersekutu, bersaksi dan melayani, menjadi garam dan terang dunia. Bahkan setiap orang-orang Kristen boleh menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh masyarakat lingkungannya. Mari kita tutup dengan menyanyi Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.